Ya, pemirsa Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah menetapkan jadwal pelaksanaan debat Capres dan Cawapres pada Pilpres 2024. Ada 5 jadwal yang telah ditetapkan oleh lembaga penyelenggaraan pemilu ini. Dalam penetapan itu tidak ada putaran debat secara terpisah yang khusus hanya dihadiri Capres atau Cawapres saja seperti pada Pilpres 2019. Apa urgensinya? Berikut kami hadirkan ulasannya dalam fact check otak-atik format debat Capres-Cawapres. Ya pemirsa, kita akan melihat bahwa format debat Pilpres 2024 ini jauh berbeda dengan debat-debat sebelumnya yang biasanya masing-masing pasangan calon akan mendapatkan sesi khusus tanpa pasangan. Kalau kita lihat pada tahun 2014 misalnya, 5 kali debat dibagi menjadi 2 kali debat Capres-Cawapres, 2 kali debat khusus Capres dan 1 kali debat khusus Cawapres. Pada tahun 2019 pun juga sama ya, 2 kali debat semuanya bersamaan, kemudian 2 kali eksklusif untuk Capres dan 1 kali eksklusif untuk Cawapres. Namun anehnya di tahun ini kalau kita lihat tadi grafisnya, semua debat dilakukan secara bersamaan. Artinya tidak ada lagi debat khusus untuk Capres dan Cawapres. Hanya porsi berbicara yang akan dibedakan tergantung sesi debat Pilpres yang sedang berlangsung, apakah debat Capres atau debat Cawapres. Kemudian pemirsa, alasan pembedaan tahun ini karena merupakan katanya nih hasil kesepakatan antara KPU dan perwakilan tim sukses 3 pasangan calon. Dan alasan berikutnya adalah agar semakin menunjukkan kekompakan mereka atau pasangan calon ini kepada publik. Namun sebenarnya bagaimana sih aturannya? Jadi aturan debat Pilpres itu sebenarnya ada di pasal 277 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dan juga ada di pasal 50 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum. Bahwa KPU akan melaksanakan debat Capres-Cawapres sebanyak 5 kali dengan rincian 3 kali Capres dan 2 kali Cawapres. Memang ya di aturan-aturan ini tidak diatur pelaksanaannya harus secara eksklusif tanpa dihadiri mitra pasangannya atau partner pasangannya, sehingga tahun ini pemberlakuannya akan tetap menggunakan format yang sama. Hanya saja ya pasti ya kalau memang ada pasangan yang hadir di situ, pasangan lainnya ya yang hadir di situ, padahal ini sebenarnya khusus untuk Capres atau khusus untuk Cawapres, rasa greget eksklusif untuk lebih mengenal visi misi Capres maupun Cawapres secara khusus pasti pudar jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian kita lihat pemirsa, sebenarnya bahwa KPU ini pernah mengubah format debat pada Pilpres di tahun 2014. Nah saat itu kalau kita lihat dari 5 debat pertama yang seharusnya khusus untuk Capres ini menjadi Capres-Cawapres bersamaan, dan debat ketiga yang seharusnya khusus Cawapres diganti khusus Capres. Jadi sebenarnya tadinya akan ada 2 debat Cawapres khusus di tahun 2014, tapi diganti khusus Capres 2 kali. Alasannya agar ruang bagi Capres tampil lebih banyak sehingga debat khusus Capres itu 2 kali, sementara khusus Cawapres hanya menjadi sekali. Kemudian pemirsa, banyak pihak sebenarnya yang menyayangkan perubahan format debat tahun ini. Seperti Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Saan Mustapa yang merupakan mitra KPU RI ini juga mengatakan sejauh ini sebenarnya belum ada pembahasan terkait dengan soal perubahan mekanisme debat Capres-Cawapres di DPR. Dan DPR akan terus menegaskan bahwa KPU harus menjalankan perintah undang-undang terkait debat Capres-Cawapres. Ketua DPR Puan Maharani pun juga sempat mengatakan bahwa KPU sebaiknya mengikuti aturan undang-undang yang sudah disepakati dengan DPR. Nah di sisi lain, Ketua KPU Republik Indonesia Hashim Asyari ini mengatakan ini supaya publik makin yakinlah teamwork atau kerjasama antar Capres dan Cawapres dalam penampilan di debat yang memang merupakan alasan dari KPU Republik Indonesia mengubah aturan format debat di tahun 2024 mendatang. Nah, menurut sejumlah pihak dan juga ahli pemirsa, sebenarnya format debat Pilpres 2024 ini jelas ya merupakan kemunduran dari sisi hak konstitusional warga negara. Publik dirugikan karena mereka tidak diberikan ruang untuk mendapatkan referensi yang memadai tentang figur kepemimpinan otentik pada masing-masing kandidat pemimpin, baik Capres maupun Cawapres. Pertanyaannya, lalu siapa yang diuntungkan? Nah silahkan diterka sendiri. Demikian fact check kali ini pemirsa, Metro Siang masih akan kembali dengan informasi lain. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.